Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulihi wa nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menambah keilmiahan kita dalam berislam, yakni mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah hampir selesai dari pembahasan tentang al-ihsan, tingkatan Islam yang ketiga setelah Islam dan iman. Kita masuk yakni al-ihsan. Kita sudah jelaskan makna al-ihsan ya secara umum, yakni berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Dan para ulama kita menjelaskan, membagi bahwa al-ihsan ini ada yang hukumnya wajib ya, ada hukumnya wajib dan ada juga hukumnya mustahab. Dan yang wajib terbagi lagi ya. Naam. Ini ihsan yang wajib, yakni mewujudkan hak mereka yang wajib dalam bentuk yang paling baik dan yang paling sempurna. Ini sudah kita jelaskan ya. Kedua, ada al-ihsan yang mustahab. Telah kita jelaskan juga ya. Contohnya mungkin agak susah, Pak. Susah enggak, Pak? Contohnya berbuat ihsan kepada semua orang, dan yang paling utama, yang paling mulia dari jenis ihsan adalah berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Ini tantangannya, Pak. Nah, semua orang mampu bicara, semua orang mampu berbuat ihsan kalau kita baik juga sama dia. Betul tidak, Rizal? Betul. Ada orang yang sering traktir kita makan bakso umpamanya, sering, setiap bulan. Kenapa? Karena gajian mungkin ya. Kalau kita berbuat baik juga kepadanya, pasti orang sudah maklumi, Pak, hal tersebut, iya kan? Tidak perlu lagi orang bertanya, kenapa antum berbuat baik sama dia? Kenapa antum traktir dia? Karena sudah jelas, ya, si fulan ini sebelumnya sering mentraktir kita. Tapi kira-kira bagaimana kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Ini yang sering orang bertanya pasti. Kenapa antum membuat baik sama dia? Apalagi kalau teman kita ini
tahu persis ihwalnya ini orang. Apalagi kalau dia tahu persis kronologisnya, Pak. Kita diiniin, kita diiniin, kita dikasih begini, kita dikasih begini. Pasti dia akan pusing 90 keliling. Ya kan? Orang biasa pusingnya berapa keliling, Pak? 7 keliling. Saya bilang 90 keliling, Pak. Tidak sampai pikir, ini antum ini kenapa berbuat baik sama dia? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Jawabannya bacakan surah Fussilat yang telah kita bahas kemarin. Allah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Luar biasanya Allah sini bahasakan apa? Seakan-akan engkau dengan dia tiba-tiba menjadi orang yang dekat sekali. Kemudian Allah memuji, ya, lanjutan ayatnya wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Allah puji, tidaklah ada orang yang berbuat seperti ini kecuali dia orang yang sabar memang. Siapa yang bilang dia sabar, Pak? Langsung Allah katakan dia orang sabar. Ini hakikat kesabaran, Pak. Kenapa? Mampu menundukkan sesuatu yang sudah semestinya. Sudah semestinya dia tidak berbuat baik, ya enggak? Semestinya dia enggak berbuat baik sama ini orang, tapi dia mampu tundukkan itu. Nah, ini hakikat kesabaran, Pak. Ya. Jadi sabar itu bertingkat, dan ini yang paling luar biasa. Ada orang bersabar karena memang tidak mampu, Pak. Nah, ini tingkatan bawah ini. Atasan menzolimi bawahannya umpamanya. Bawahannya ini bersabar dia. Tidak ada kata lain. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi grade-nya masih grade bawah dia. Sabar tingkat pertama ini. Mau balas juga tidak mungkin, Pak. Atasan, guru taekwondo lagi. Sudah atasan, guru taekwondo lagi, Pak. Masih muda lagi. Tinamentom pas sabangang. Tidak ada kesempatan untuk balas dendam kalau orang seperti ini, Pak. Ya enggak? Tapi ya kalau dia sederajat dengan kita, apalagi kalau di bawah kita, zolimi kita, kemudian kita mampu berbuat baik sama dia, maka Allah katakan wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Orang yang seperti ini, Pak, orang yang sabar. Tidaklah orang yang bersabar ini kecuali mereka mendapatkan apa? Allah bahasakan dzu hazzin azim, pemilik keuntungan yang besar. Kita sudah jelaskan juga, Pak, di mana bentuk beruntungnya ini orang. Ternyata kalau orang mau beruntung, Pak, buang itu matematika dunia kita. Buang itu matematika dunia kita. Kita pakai matematika akhirat, Pak. Ya. Kalau orang pakai matematika akhirat, insya Allah dia akan merasa tenang terus. Apa perbedaan matematika dunia dengan akhirat, Pak? Kalau matematika dunia yang dikeluarkan itu pasti berkurang, Pak. Betul tidak? Antum punya duit 1 juta. Ini antum lihat ini orang betul-betul membutuhkan bantuan ini. Betul-betul ini orang sangat butuh ini orang ini. Antum keluarkan enggak? Keluarkan. Kalau antum keluarkan berkurang enggak uang 1 juta ini? Kurang secara matematika dunia. Tapi Allah bahasakan tidak. Allah katakan mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathalin habbatin ambatat sab'a sanabil. Luar biasanya lagi, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba lihat. Ya, seperti orang yang menanam 1 butir, 1 bulir dia tanam.
kemudian tumbuh 7 Pak. Dari 7 ini masing-masing tumbuh berapa? Mengeluarkan biji berapa? 100 bahkan. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah mampu melipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Lebih dari itu Pak. 1 tapi di sisi Allah sebagai 700, bahkan 1000, bahkan 70.000 Pak. Lihat matematika dunia dengan akhirat. Dan Nabi SAW katakan apa? Ma naqasa min malin, ma naqasat sadaqatun min mal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan. Lihat. Makanya orang kalau sudah kacamata akhirat Pak, selalu bertindak, selalu berbuat sesuatu di luar dari nalar manusia Pak. Terkadang kita heran, ini orang kenapa bisa seperti ini? Tapi begitulah agama. Ya, bisa membuat hidup lebih hidup. Bisa mengatasi masalah tanpa masalah betul. Ya. Nah, ini mi aslinya hidup Pak. Bikin hidup lebih hidup. Ini mi aslinya. Ya. Naam. Bahkan Nabi SAW mampu melakukan hal tersebut. Nabi langsung yang lakukan. Ya. Ketika Nabi SAW kemana? Ke Taif. Taif, Mekah itu dekat ya. Mungkin sekitar 2 jaman perjalanan darat. Arab Saudi Pak, kalau dibilang 1 jam itu dekat sekali Pak. Dekat ya. Tidak sama kita berapa? 1 jam. Belana. Kalau di sana sejam tidak, dekat. Padahal kalau sejam itu sekitar 100 kilo mungkin. Ya, atau di bawah itu. Karena di sana orang mobilnya Pak rata-rata lari 100. Dari 100 itu lari odong-odong di sana. Nabi jalan kaki ke Taif Pak. Jaraknya mungkin 180, 190 km. Itu jauh atau dekat Pak? Jauh, lumayan. Jalan kaki. Kalau nggak goes mungkin bisa Pak. Bisa goes 200 kilo? Hah? Bisa Pak? Bisa. Tapi kalau sendiri bisa? Kurang semangat. Nabi berdua, tapi Nabi nggak ngegoes Pak. Jalan kaki ditemani oleh pelayan beliau, yakni Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ini Zaid bin Harithah salah seorang sahabat yang super duper tampan Pak. Masya Allah, tampan beliau Zaid bin Harithah. Anehnya punya anak di luar dari kebiasaan. Anaknya hitam, keribu. Namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah merasa malu Pak. Nabi tidak keluar rumah. Kenapa? Karena melihat Usamah ini jadi perbincangan orang. Ngapa nyonakna? Bapak nak gemara anak-anak. Begitu biasa kan orang-orang kan. Sampai-sampai Nabi kayak merasa sedih dengan kejadian itu. Tapi itu biasa Pak. Mamanya mungkin blasteran, gini ponto takalar, anaknya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bapaknya mungkin putih, mamanya setengah putih, anaknya hitam. Masya Allah. Biasa itu sebenarnya. Jangan antum curiga. Kenapa ini mak? Anakku ini mirip tetangga. Nauzubillah. Itu biasa Pak, biasa ya, biasa. Antum jangan curiga, nggak boleh. Nauzubillah min dzalik.
Akhirnya Nabi panggil tukang yang ahli urat. Kalau sekarang ahli DNA Pak, tes DNA kan sekarang kan itu puluhan juta Pak, mahal ya, mahal itu. Kalau dulu orang ada memang ahli urat. Jadi Usamah dengan Zaid ini disuruh baring tidur, kemudian dilihat urat kakinya. Kemudian ahli ini mengatakan, ahli apa namanya itu, patolog apa ya, ahli pokok iya anatomi tubuh begitu ya. Akhirnya si ahli ini mengatakan, iya ini anaknya memang. Baru Nabi lega. Baru Nabi lega ya, ternyata anaknya Pak Ade. Karena betul-betul Masya Allah, dua hal yang sangat beda. Ini tidak berlaku buah nggak jatuh, nggak jauh dari pohonnya. Biasanya begitu kan? Biasa bapaknya, mamaknya mancung, insya Allah anaknya itu mancung juga, insya Allah. Tapi biasanya dilihat lagi silsilah keluarganya. Iya, dilihat lagi silsilah keluarganya. Bisa saja kakeknya ini si laki-laki atau kakeknya ini si perempuan punya keturunan yang begitu. Jadi itu biasa ada. Ya, biasa ada. Jadi ini Pak, ditemani oleh siapa tadi? Zaid bin Harithah, seorang laki-laki yang tampan, Masya Allah. Sama dengan Muawiyah. Muawiyah tampan. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah tampan, anak ningrat, kaya lagi, muslim lagi, sahabat lagi. Masya Allah. Tapi Muawiyah ini pernah melamar seorang wanita, tapi tidak mau itu perempuan. Siapa dia? Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Apa alasannya Ummu Darda tidak mau menerima lamarannya Muawiyah? Heran semua orang di Madinah Pak. Heran orang, kenapa ada seorang wanita yang berani menolak lamarannya Muawiyah bin Abi Sufyan? Orangnya ganteng Pak. Muawiyah itu ganteng sekali Pak, Masya Allah. Kaya, keturunan ningrat, sahabat lagi, orang saleh. Bapaknya siapa? Abi Sufyan. Abi Sufyan itu pemimpin Quraisy. Tapi ditolak. Kenapa? Ummu Darda mengatakan, aku tidak akan menerima lamaran lelaki manapun setelah kematian Abu Darda. Kenapa? Karena aku mendengar Abu Darda pernah membaca hadis dari Nabi SAW, wanita akan diperjumpakan dengan suaminya yang terakhir, dan aku tidak ingin berjumpa dengan seseorang pun kecuali Abu Darda. Lihat setianya istrinya Pak. Ini namanya sehidup semati. Iya. Kalau perempuan laki-laki sekarang, ya saya akan setia kepadamu wahai suamiku kalau masih hidup. 3 bulan 10 hari meninggal, ya itulah. Ini insya Allah ini bocoran kajian nanti di Jakarta insya Allah. Kita sengaja memang ambil tema-tema keluarga ya, rumah tangga di sana. Kalau mau dengar silahkan hadir di Depok ya. Insya Allah. Kemudian Nabi mampu memaafkan mereka. Padahal apa yang diberikan warga Taif kepada Nabi? Batu Pak. Dilempar beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan diusir. Bahkan pemimpin Taif berteriak Pak. Karena Nabi bilang, kalau enggak mau kipain dengar ki dakwahku, jangan ki teriak, jangan ki bilang-bilang sama orang. Batinnya Nabi begitu Pak. Kenapa? Karena Nabi tahu betul orang-orang Taif Pak, orang-orang Arab itu Pak, kalau pemimpinnya pucuknya dipegang, ini ekornya ikut semua. Makanya Nabi langsung ke rumahnya pemimpin Taif, pemimpin suku di situ, langsung Nabi datangi. 3 orang mereka duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan tentang kenabiannya. Mereka begini. Ngomong memang aku. Kemudian salah seorang di antara mereka langsung keluar dan teriak. Padahal Nabi sudah bilang kau dong, kalau tidak mau kita yang terima dakwahku,
jangki bilang-bilang sama orang. Cukup kita bertiga saja yang tahu. Kenapa? Nabi khawatirkan itu tadi. Tapi kurang ajarnya mereka, ya. Mereka keluar, kemudian mereka berteriak di hadapan khalayak ramai. Kemudian orang-orang pun menertawakan Nabi SAW. Nabi keluar dari rumahnya, langsung dilempar batu sama anak kecil, Pak, yang lempar batu Nabi. Anak-anak kecil melempar batu Nabi SAW. Kalau orang besar mungkin kita merasa tidak dihinakan. Ini anak kecil yang lempar batu Nabi. Sampai-sampai Zaid bin Harithah pun menjadikan tubuhnya itu menjadi tameng, Pak. Semua tubuhnya berdarah, dua orang ini. Berdarah semua. Lemparan batu. Sesakit-sakit fisik Nabi SAW, lebih sakit lagi hati Nabi SAW. Bahkan kejadian ini, Pak, kejadian ini di Taif ini, itu teringat mengalahkan parahnya kejadian perang di Uhud. Padahal perang Uhud itu, Pak, Nabi sampai berdarah-berdarah. Sampai 70 sahabat meninggal dunia. Ketika itu Nabi bersandar di Uhud, mengenang kematian para sahabat. Nabi nginap di sana, Pak. Nabi sampai meneteskan air mata berhari-hari, Pak. Nangis Nabi. Pamannya dilihat diacak-acak, Pak, mutilasi namanya. Dimutilasi pamannya yang beliau sangat cintai, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dipotong hidungnya, Pak, Hamzah bin Abdul Muttalib. Pokoknya dihancurkan ini fisiknya Hamzah bin Abdul Muttalib. Menangis Nabi SAW. Belum lagi 70 sahabat yang lain, 69 sahabat mulia meninggal di situ, Pak. Sahabat-sahabat yang besar meninggal satu persatu, para penghafal Quran. Nabi sampai mengangkat Hamzah, tubuhnya Hamzah. Di mana Nabi melihat ada salat jenazah, Nabi bawa Hamzah ke situ. Nabi diam, berharap Nabi bisa disolati Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sana lagi ada salat jenazah, Nabi bawa lagi jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib ke sana. Sampai-sampai Nabi bersedih. Nabi pulang ke Madinah ketika itu dalam keadaan bersedih. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih menyedihkan dari hari ini?" Apa Nabi jawab? Nabi katakan, "Iya, ada ternyata." Apa itu? Hari ketika orang-orang Taif menolak dakwahku di Taif. Masya Allah. Ternyata peristiwa Taif mengalahkan beratnya beban Nabi ketika dikalahkan di perang Uhud. Tapi itu pun di Taif, apa yang Nabi SAW katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah di Taif, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Lihat, Nabi mampu memaafkan, Pak. Jangan kita bilang, kan itu Nabi memang wajar. Tidak, Nabi itu manusia, Pak, sama dengan kita. Nabi itu manusia. Nabi kalau dicubit sakit enggak, Pak? Sakit juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pelajaran buat kita bahwa memaafkan itu bukan sesuatu hal yang hina. Ingat ya. Jadi terkadang kita enggak mau memaafkan, Pak. Kenapa? Karena sesuatu yang hina bagi kita. Masa dia Tommy kasih begini, kasih begini, masa anda saya tidak balas? Saya punya kesempatan, saya punya kekuatan. Tapi dia mampu memaafkan. Makanya garis bawah itu, Pak, memaafkan, mengalah itu bukan sesuatu hal yang hina dalam kehidupan. Bahkan disitulah, disanalah letak kemuliaan seseorang. Kenapa? Karena mampu menundukkan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya di atas janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pembahasan selesai. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, al-ihsan yang kedua, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berbuat baik kepada Allah, Pak. Bagaimana maksudnya itu? Karena kalau kepada makhluk sudah jelas, berbuat baik kepada makhluk. Ya kan? Ini para ulama sebutkan, atau Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa itu al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Yakni Nabi mengatakan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan. Ini saya ambil dalam hadis. Ini hadis, Pak. Nabi langsung yang terjemahkan. Apa itu maknanya al-ihsan? Ini riwayat Muslim. Hadis dari Umar bin Khattab. Hadis kedua dalam hadis Arba'in. Ya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat umpamanya seakan-akan kita melihat Allah, Pak. Ya? Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau apabila engkau tak mampu melihat Allah, maka yakin Allah melihatmu. Intinya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan, Pak. Orang kalau sudah seperti ini, Pak, ada enggak kesempatan berbuat maksiat? Tidak ada. Kenapa? Allah pasti lihat saya. Ada enggak, berani enggak dia meninggalkan sholat orang seperti ini, Pak? Enggak berani. Kenapa? Allah melihat saya. Berani enggak dia korupsi? Enggak. Menyalahgunakan amanah? Tidak, dia enggak berani dia. Kenapa? Allah melihat saya. Orang menyempal, Pak, dari tugas itu kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa, orang berbuat sesuatu yang di luar dari hal yang sewajarnya. Karena apa? Karena tidak ada yang awasi. Coba antum fikir, kalau antum 24 jam ditemani polisi, Pak. Coba kira-kira. Atau petugas KPK. Ada enggak antum mau berbuat yang jelek-jelek? Tidak ada. Antum kalau tidak ada kerja pasti diam. Diam antum. Jadi orang soleh. Iya kan? Dia yang anggota KPK, polisi. Masuk selembaran kertas mau ditandatangani, pasti antum baca baik-baik. Cie, ini nggak bisa. Saya tidak mau tanda tangani. Kenapa antum tidak mau tanda tangani? Ya. Ada polisi sama KPK di sini. Tapi kalau tidak ada yang awasi, tidak ada CCTV, selina. Ya, semua ditandatangani, semua ditandatangani, semua dibolehkan, semua dilanggar. Kenapa? Tidak ada yang awasi. Makanya salah satu tips yang membuat orang rajin ke kantor itu CCTV, Pak. Ya enggak? CCTV. Apalagi dulu kan tanda tangan, Pak, bisa diwakili. Sekarang enggak bisa, susah. Apa itu? Finger. Oh, finger namanya, sidik jari itu ya. Finger. Itu mau dikembangkan lagi pakai wajah lagi. Dulu kan bisa. Yang penting masuk ini jari bisa. Sekarang mau dikembangkan lagi, harus pakai retina mata dan wajah. Tidak ada mi. Tidak satu yang Pak coba ya penagaman, Pak. Tidak bisa diwakili. Tidak apa-apa, antum datang pagi keluar lagi. Orang akali begitu, tidak masuk kantor, tidak masalah. Nanti kapan ada mi lagi robot, mau diciptakan lagi robot yang keluar dari pintu langsung dicatat, ya kan? Kalau begitu, atau kalau sudah masuk dalam kantor, pasang kawat keliling kantor, kawat listrik.
Kalau keluar tak kontak mati. Kalau bukan jamnya, pasti akan berkembang terus, Pak. Itu tujuannya apa kira-kira? Membuat kita disiplin, Pak. Tapi orang beriman tidak, cukup dia memiliki ihsan, dia akan amanah, dia akan jujur, dia akan keluar dari bingkai-bingkai keburukan, Pak. Semua yang tanda kutip itu tidak ada sama dia. Kenapa? Dia memiliki ihsan. Kenapa antum tidak mau keluar? Belum jamnya, lagi 2 menit, Pak. Jam pulang. Dede, langsung aku 86. Tidak, saya tidak mau 86. Kenapa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Langsung keluar hadis. Tanda tangan ini, tidak ada orang yang lihat, Allah melihat kita. Sama dengan perempuan yang menjadi cikal bakal ibu para ulama. Siapa dia? Cicitnya menantunya Umar bin Khattab. Ya, dikasih menikah dengan anaknya Asim. Gara-gara apa dinikahi? Gara-gara susu. Anak Amirul Mukminin ini, Pak. Amirul Mukminin itu mengalahkan presiden satu negara dia pegang. Dulu Umar bin Khattab itu belahan bumi dia pegang. Satu pemimpin, itu namanya khalifah, Amirul Mukminin. Jadi kalau ada orang sekarang dakwahkan khalifah, itu salah. Di mana mau dapat khalifah sekarang, Pak? Indonesia saja satu negaranya. Khalifah itu memegang negara-negara Arab, bagian-bagian Arab, bagian-bagian Islam. Dulu begitu, satu di bawah satu kepemimpinan. Itu namanya Amirul Mukminin, khalifah. Ya, satu yang pegang Irak, satu yang pegang Suriah, satu yang pegang Palestina, satu yang pegang Turki, satu yang pegang, kemudian ada pucuknya lagi, satu orang. Ini namanya Amirul Mukminin. Pemimpin Irak, pemimpin Palestina, pemimpin Suriah, pemimpin ini, satu yang pegang, komandoi. Itulah namanya khalifah. Gitu. Dulu Umar, Amirul Mukminin, semua dia pegang. Ada anaknya namanya Asim, dinikahkan sama seorang wanita yang tidak punya harta, tapi punya iman. Yang tadi ini disuruh sama mamanya, nak, campur saim itu sesuai dengan air. Apa kata anaknya? Jangan, dilarang sama Umar. Apa kata mamanya? Kan Umar tidak lihat, nak. Apa kata anaknya ini, anak wanitanya? Memang Umar, Pak, tidak lihat, tapi Robnya Umar melihat kita. Ihsan. Qadarullah, ketika itu Umar sedang bersandar di rumahnya, Pak. Dengar pembicaraan itu. Langsung apa yang dilakukan Umar? Langsung Umar pulang ke rumahnya, kumpulkan anaknya. Semua siap siaga. Diri semua, Pak. Anaknya Umar banyak laki-laki, Pak. Siapa di antara kalian yang sudah siap menikah? Ternyata yang dilihat-lihat itu, kau Asim, anak cerdasnya Umar. Ya, dibawa ini Asim. Mau kemana ini, Pak? Diam. Mau kemana, Pak? Diam. Ayo sini, diri. Gubuk-gubuk kecil rumahnya. Ketok pintunya. Assalamualaikum. Dengar suaranya Umar, gemetar ini penghuni rumah, Pak. Umar itu kalau memberi salam di rumahnya orang, gemetar itu orang, Pak. Apalagi dia paham, bersalah ini mamanya, tambah gemetar dia. Apa kata ibunya? Engkau wahai Amirul Mukminin. Siapa lagi yang kalau bukan Umar? Iya, aku Umar. Kemudian Umar berbicara di balik pintunya, Pak. Langsung Umar to the point. Siapa yang tadi yang berbicara dengan engkau? Ini. Sudah Umar tahu, mati ini, gape Umar. Kemudian ibunya terus terang, iya saya wahai Amirul Mukminin, saya dengan anakku. Umar bertanya lagi, anakmu yang mana? Ternyata anaknya cuma satu, Pak, wanita. Ini anak saya yang perempuan.
Apa kata Umar bin Khattab? Apakah anak wanitamu itu sudah siap untuk menikah? Gemetar ini mamanya, Pak. Maksud tak? Kalau gitu, ya. Maksud lu apa gitu? Enggak, saya punya anak laki-laki yang saya akan nikahkan dengan anakmu. Kalau kau setuju, deh. Kira-kira apa jawabannya, Pak? Mau langsung, Pak. Dinikahkan langsung sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian lahirlah dari rahimnya cicit-cicitnya yang bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang di zamannya itu beras seperti kurma, Pak, besarnya, saking sejahteranya. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, kaum muslimin sejahtera ketika itu, Pak. Itu beras dikabarkan itu seperti biji kurma, Pak. Saking sejahteranya, Masya Allah. Inilah ya, generasi-generasi terbaik terlahir dari orang tua yang ihsan. Makanya miliki al-ihsan, Pak. Ajarkan diri kita untuk bisa berbuat ihsan. Apa ihsan? Konsep yang sangat simpel, Pak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak mampu menghadirkan perasaan ini, yakin bahwa Allah melihatmu. Sudah selesai, simple. Ya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.